Sampai di rumah langsung tidur. Ya. Tidak menyapa istrinya, tidak menyapa anaknya. Sudah saya ingatkan berkali-kali Ustaz, dia saja mengatakan kepentingan umat lebih penting daripada kepentingan keluarga. Saya mengatakan astagfirullahaladzim dalam pikiran saya. Dia mengatakan, apakah itu benar Ustaz? Ini kan saya jawab, TDK BNR tidak benar. Ini kan SMS, Short Messenger System. Itu jawabnya panjang-panjang. Kalau panjang-panjang namanya MMS. Ya, udah gitu, tidak benar. Itu aja jawabannya. Gimana menasihatinya? Suami juga nggak tahu siapa suami. Tapi itu terjadi mungkin teman-teman kita sendiri. Saya yakin itu adalah akhwat yang suaminya terlalu saya. Atau tahu saya. Ini kita perlu teruskan. Baru saja tadi sebelum berangkat ke sini saya ngobrol dengan beberapa orang. Kenapa ya? Kadang-kadang orang yang mau agama justru beberapa tindakannya, perilakunya jauh lebih jelek daripada orang yang tidak tahu agamanya. Banyak itu yang terjadi, banyak hal. Tapi nggak saya ungkapkan di sini. Tapi ada beberapa kasus, salah satunya kasus ini. Dia tidak perhatian sama istri dan anaknya dengan dalil dia sibuk berdakwah. Rasulullah SAW sendiri, ya, itu diperintahkan oleh Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, berdakwah kepada keluarga yang terdekat dulu sebelum kepada yang jauh. Bagaimana seorang ustaz, seorang aktivis pergi pagi hari, anaknya masih tidur, ya, datang malam hari ketika anaknya sudah tidur. Mendingan, ya, kalau istrinya masih bangun, tapi tidak, datang langsung menuju tempat tidur, langsung tidur. Kenapa langsung tidur? Capek. Istri sampai menolong itu kan berarti kan ada sesuatu. Artinya tanpa nyapa istri, ya, tanpa ya ketemu sama istrinya dulu bagaimana keadaan rumah, bagaimana anak. Ketika ketemu anak tanpa mencium anaknya dulu itu kekurangan yang sangat fatal bagi aktivis dakwah. Artinya dia prioritas amal itu memang tidak bisa memprioritaskan amal mana yang perlu didahulukan, mana yang perlu diakhirkan. Karena waktu singkat, saya langsung loncat-loncat aja. Di sini ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Satu dinar itu emas. Satu dinar itu ada berapa? Satu dinar itu 4,25 gram emas. Ya, itu 1 gram itu 500. Dan satu dinar sekitar 2 juta 250.000. Satu dinar untuk infakkan di jalan Allah. Satu dinar engkau infakkan untuk memerdekakan budak. Satu dinar engkau infakkan untuk orang miskin. Dan satu dinar yang keempat engkau infakkan untuk keluarga kamu. Dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika. Yang paling besar pahalanya adalah yang engkau infakkan untuk keluargamu. Ya, karena kalau kita mencari nafkah untuk kebahagiaan anak dan istri itu fisabilillah. Kalau kita cari yang halal, ya. Artinya jangan sampai kita itu berjuang untuk umat, dari keluarga kita telantarkan. Itu salah kaprah. Hadis berikutnya riwayat Imam Abu Dawud
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa minal lahwi illa talatun." Permainan-permainan yang dianjurkan itu ada 3. Yang pertama, ta'dibur rajuli farsahu. Seorang laki-laki yang melatih kudanya. Kudanya dilatih, nah permainannya melatih kudanya. Melatih kudanya karena dia guru dengan kudanya. Untuk melatih kekuatan. Yang pertama. Yang kedua, mula abaduru ahlan. Dia bersendaguro dengan istrinya. Bersendaguro dengan istrinya. Ini dapat pahala. Yang ketiga, ramduhu bikausihi wa nabli. Dia perhatian main-main memanah. 3 ini dapat pahala dari Allah SWT. Maka sebenarnya ada 2, ibadah serius dan ibadah tidak serius. Ibadah serius adalah sholat, zakat, puasa, haji. Ibadah tidak serius menikah, bermain-main dengan istrinya, bersendaguro dengan anaknya. Itu maksudnya. Artinya ketika menundukkan syahwat itu bukan seperti orang laki-laki yang idealisme. Ketika dia di luar menjadi pemimpin ya, organisasi atau menjadi pemimpin aktivis muslim, dia memang tegas, sangat wibawa, nggak pernah senyum. Orang takut kalau lihat dia. Itu jangan diterapkan kepada keluarganya. Sebenarnya ketika masuk rumah harus senyum terus. Belum banyak utang. Senyum terus. Ya. Karena beda ya, dunia luar dengan dunia keluarga beda. Dunia keluarga itu tidak sanggup serius, harus santai. Rasulullah SAW dari satu istri saja, Aisyah radhiyallahu anha, ya, itu saya catat di sini. Ya, pertama mandi bersama. Ustaz ini menunjukkan syahwat atau mengumbar syahwat? Menunjukkan syahwat ada tempatnya. Melampiaskan syahwat pada yang halal ada tempatnya. Orang kadang-kadang menunjukkan syahwatnya dengan istrinya, di luar dia lihat. Mendingan dibalik, di luar dia alim, tapi di rumah lihat. Gak apa-apa, itu lebih baik. Kita ada terbalik. Itu gak benar. Ya. Pertama, mandi bersama, jadi kan gak serius. Kedua, beliau mengajak lain-lain bersama dengan istrinya. Ya, dan satu rombongan itu cepat-cepat. Nah, kadang-kadang ketika Aisyah masih ramping, masih muda, dia bisa menghubungi Rasulullah SAW. Ketika Aisyah sudah mulai gemuk karena sudah tua, Rasulullah bisa lebih cepat daripada Aisyah larinya. Ini main-main juga, lari-lari bersama. Yang ketiga, ketika beliau sholat tahajud di rumahnya, tidak dipaksa. Oh, sholat tahajud, mujahid kamu tak sholat tahajud. Saya pernah ada seorang ikhwan kata kutip. Entah ikhwan entah tidak, tapi konon ikhwan atau orang yang semangat tak semangat juga. Ditelepon oleh istrinya, pulang. Kenapa? Saya hamil tuan, mau melahirkan, sedang mulus-mulus. Bila di pengajian kayak gini, atau sedang apalah ya, katakan sudah pergi sendiri ke dokter, mujahid kamu. Ya, minta diantar suaminya mujahid, kenapa? Padahal itu malam hujan deras. Coba bayangkan, pakai sendiri. Ya. Ketika dia pergi sendiri, dan hujan melahirkan suaminya nggak ada, orang sedang aktif. Ya di pengajian tadi apa?
Jadi sepertinya kalau istrinya pergi sendiri hujan-hujan, nggak usah ditemani, berarti dia mujahid. Dia mujahid macam apa? Dalam batin saya kenapa istrinya nggak suruh tidur di luar mujahid? Oh, tidur di luar dalam keadaan hamil tua, kalau hujan-hujan, mujahid harus latihan dong. Tutup pintunya, tidur di rumah, mujahid. Jadi dididik. Kenapa nggak seperti itu sekalian? Subhanallah, terbalik-balik kadang-kadang kita cara berpikir kita, maksud seperti itu sih. Pertama dia udah melanggar syariat. Kenapa? Istrinya pergi sendiri malam-malam, naik ojek, di ojek dibanding oleh laki-laki dalam keadaan hamil. Coba bayangkan, dia naik ojek sendiri. Gimana ya ojek macam apa membiarkan istrinya pergi keluar malam sendiri naik ojek? Bukan ojek gitu. Ketika sholat tahajud, Rasulullah SAW membiarkan istrinya tidur. Dibangunkan masih capek ya sudah, jadi nggak bisa dipaksa kan. Maka ketika beliau sholat, karena rumahnya sempit, ketika beliau mau sujud, terpaksa beliau megang kaki Aisyah. Jangan menghalangi saya mau sujud. Kemudian ditarik kakinya, baru beliau sujud. Bapak tahu, ini cerita Aisyah. Berarti Aisyah nggak tidur ya, ini tidur ayam. Tidur ayam itu tidur tapi melek. Tapi paham, artinya ketika dipegang kakinya, oh berarti ini sedang sujud suami saya. Dia lipat kakinya. Ketika saya sujud, dia sodorkan lagi. Begitu terus ketika selama sholat begitu. Ini hadis sahih menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu berarti memang rumahnya sangat sempit. Kedua, bahwasanya beliau sholat sunatnya sering di rumah. Ketiga, menyentuh istrinya sendiri itu tidak membatalkan sholat. Keempat, dia tidak suka memaksa istrinya. Ya, yang belum nikah nanti jangan terlalu semangat. Paksa sholat tahajud sama dia beda. Istri itu jiwanya lemah kan? Dia banyak perasaannya pelan-pelan. Maka saya sebutkan hadis ini sebelum saya melanjutkan kata hadis tadi. Saya sebutkan hadis istausu bin nisa'i khayr. Ya. Nasihatilah istri-istri itu dengan pelan-pelan. Kenapa? Fa innahunna khuliqna min balad. Karena perempuan-perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna asyaddu ahwaj ma fi dzali aqlam. Yang paling bengkok dalam tulang rusuk itu yang paling atas. Karena itu kalau kalian membiarkan tulang rusuk itu bengkok, istamta ala iwajid, kamu menikmati perempuan itu dalam keadaan bengkok. Wa in aqam tahu kasar tahu, jika kamu meluruskan dengan paksa maka akan patah, dan patahnya itu perceraian. Patahnya itu perceraian. Maksudnya begini, perempuan itu unik, ya, makhluk unik. Kalau dia dikerasin, dia akan ngambek, ya kan? Pasti ngambek dia. Tapi kalau tidak dikerasin, bukan dia manja. Dia susah disiplin perempuan ini. Makanya lebih mudah disiplin itu laki-laki muda. Perempuan begitu sifatnya. Dia susah diatur. Dia nasihatin, balik lagi. Dia nasihatin, balik lagi. Tengok. Tengok ini, tengok kamu. Kalau digini kan, ini lagi. Ini lagi. Kalau kita paksa ini, malah gak putus. Patah. Patah pelan-pelan gak apa-apa. Tengok lagi. Mendingan kalau tengok lagi, tengok lagi. Kalau kita biarkan bengkok-bengkok banget, ya karena itu dengan perempuan itu harus pelan-pelan. Maka di sini dengan perempuan itu jangan serius, ya, banyak burunya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, beliau ketika iktikaf, dan juga ada yang iktikaf itu paling nyunah, ya. Kalau yang memilih sunnah salah,
Inyuna bawa istrinya ke masjid, kemudian kepalanya dikeluarkan ke masjid, istrinya ular itu naruh kepalanya di atas pangkuan istrinya. Itu perbuatan Rasulullah SAW. Kalau ini nyunah bawa istri ke masjid dengan catatan rumahnya sampai masjid. Nah, begitu, jangan ambil sunnah itu setengah-setengah. Jadi rumahnya sini boleh lah gitu kan. Selanjutkan tuh apa namanya kepalanya dengan catatan nggak ada itikaf kecuali dia. Sunnah itu itikafnya nggak rame kayak gitu. Saya sering ditanya gimana itikaf Protestan yang benar, karena saya berat nyampaikan. Kenapa? Itikaf zaman dahulu itu sebenarnya nyari tempat yang sepi. Itikaf kita sekarang yang ramai. Kadang-kadang perlu perenungan ya, kadang-kadang perlu perenungan ya. Jadi namanya itikaf kan memutuskan hubungan dengan manusia, khalwat bersemedi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu. Itu tujuan utama itikaf kan? Benar kan? Sekarang enggak. Justru itikaf untuk daurah. Ya enggak apa-apa, karena memang dunia sudah berubah, iman orang sudah berubah. Maka kadang-kadang perlu perubahan-perubahan di dalam syariat, maksudnya di dalam teknis ya, peribadahan itu sendiri. Ini makanya sekarang kita dapatkan itikaf ya, dipakai untuk banyak tausiah, ya, banyak training, ya nggak masalah. Dia dapat tujuan yang lain yaitu pembinaan jiwa, tetapi tidak dapat yang lain pembinaan hormat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu nggak dapat. Karena mesti kemana-mana ada orang, gitu kan. Bahkan kalau di Al-Azhar kalimat ini, ramalan itikaf itu seperti pasar malam. Saya tak tahu misi di situ, insya Allah ini juga misi nanti awal itikaf di situ. Itu bayangan saya mesti ada tukang bakso, tukang soto masuk ke masjid gitu. Iya, kalau saya keluar di situ. Jadi tukang bakso merapat ke masjid. Jadi keliling masjid itu ada tukang bakso, tukang soto, tukang apa, keliling. Jadi tadi kita pasar malam. Kemudian karena masjidnya luas, masing-masing bawa istri nyunah tadi. Cuman masing-masing sama istrinya di pojok, sana sama istrinya, sana sama istrinya ini. Dan kita pindah tidur, subhanallah. Ini seperti gini perlu dikaji ulang. Ya, apakah sesuai dengan tujuan itikaf yang dimaksud oleh Rasulullah SAW? Ya, karena memang susah juga kita cari masjid besar, tapi sepi kan juga, ya, itu susah zaman sekarang. Ya, kemudian ketika beliau melihat orang Habasyah, ya, itu latihan bela diri, latihan melempar domba. Aisyah keluar dari rumahnya, ya, ikut melihat bersama Rasulullah SAW. Dagunya ditaruh di pundaknya, begitu. Saya juga ingin melihat ya Rasulullah tentang orang-orang yang sedang latihan. Bahkan ketika disuruh bubar, Aisyah mengatakan jangan dulu, biarkan saya melihat. Dan sebenarnya manja, Aisyah ini adalah orang yang paling manja dengan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah memang seperti itu, ya, memanjakan istrinya. Ya, hadirin rahimahullah. Tidak gimana ya? Enggak, saya harus berangkat 5:30 karena harus mengejar di Masjid Al-Ihsan di dekat Jakarta. Ya. Ini hubungan Rasulullah SAW dengan istrinya Aisyah. Kemudian di dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, dia ditanya, wahai Jabir, kamu sudah menikah belum? Sudah. Dengan siapa? Dengan janda. Loh, kenapa nggak dengan perawan saja? Karena dengan perawan itu Anda bisa bermanja-manja, bisa bermain-main dengan istri itu. Jabir mengatakan, ya Rasulullah, anak saya banyak. Kalau masalah begitu ya. Jadi saya memilih janda itu karena ya saudara-saudara saya banyak. Karena bapaknya meninggal atau orang tuanya meninggalkan saudara-saudara dia yang paling besar.
dengan perawan, ini terlantar adik-adiknya, maka dia menikah dengan janda dengan tujuan merawat adik-adiknya. Persis Rasulullah SAW itu menikah dengan siapa? Dengan Saudah. Setelah menikah dengan Khadijah meninggal dunia, sebelum Aisyah beliau menikah dengan janda yang namanya Saudah bin Zam'ah, orang yang sudah tua, janda keibuan, bahkan badannya besar melebihi Rasulullah SAW. Dengan sampai disebutkan bahwa Rasulullah kalau sembunyi di balik Saudah maka nggak kelihatan Rasulullah SAW. Coba itu dikaji, kenapa kok menikah dengan janda yang tua seperti itu? Karena anak-anaknya Khadijah masih kecil-kecil. Jadi beliau sebagai seorang bapak punya anak 7 pada waktu itu ya. Dan tidak ada yang mengasuh. Kalau saya nikah dengan perawan, terlantar semua anaknya, ditinggal jalan-jalan terus kan. Makanya paling tepat beliau menikah dengan Saudah yang keibuan untuk merawat anak-anak. Ketika anak-anaknya sudah besar, baru beliau menikah dengan Aisyah yang merawat. Nah ini juga bagaimana menjaga hubungan dengan istri-istrinya. Hadirin rahimahullah, mestinya banyak lagi hal-hal yang perlu saya sampaikan ya. Satu sebagai penutup adalah bahwa tidak semua orang itu punya kelebihan ada dalam dirinya. Maksud saya, fa'in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Jika engkau membenci istrimu, membenci temanmu, membenci orang lain, atau ada yang sifat-sifat yang kalian benci, maka sabarlah, karena kalau kalian membenci satu sifat, kalian akan mendapatkan sifat lain yang menyenangkan. Baik kalian termohonlah fa'asa'an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Jika engkau membenci suatu sifat, mudah-mudahan kekurangan yang dia miliki itu menimbulkan kelebihan-kelebihan yang sangat banyak sekali. Saya berikan contoh, ada 3 nama sahabiah. Pertama, Asma binti Abu Bakar, anaknya Abu Bakar namanya Asma. Dia orang yang cerdas dan bijak. Tapi dia mengatakan, maaf, saya tidak bisa masak. Dia pintar, cantik, bijak, tapi nggak pandai masak. Ini khusus yang bijak yang menikah, jangan terlalu idealisme. Ada beberapa orang yang tidak mau nikah karena masih mencari, masih banding-bandingkan satu dengan yang lainnya terlalu lama. Sampai hari kiamat pun nggak akan ketemu. Ini idealisme. Kenapa? Karena pasti ada kekurangannya. Tinggal pilih yang pintar masak atau yang pintar nulis. Nah, gitu. Kalau cari pintar masak biasanya nggak bisa nulis. Kalau pintar nulis biasanya bisa masak. Ini salah satu. Ada yang pintar nulis, ada yang pintar masak, tapi pemarah orang. Ada pemarah, cerdas. Ini ada namanya Zainab binti Jahsh, istri Rasulullah SAW. Dia adalah ahli ibadah, ya. Dia adalah orang yang cantik, yang cerdas, tapi temperaturnya tinggi, suka marah. Cuma cepat balik. Yang ketiga, Aisyah radhiyallahu anha, orang juga pintar, ya, cerdas, tapi manjanya enggak ketulung. Kemudian pencemburu luar biasa, yang paling cemburu. Subhanallah, ada kekurangannya. Karena itu, kalau kita bergaul dengan manusia, terutama dengan istri atau dengan orang lain, ya, itu mesti ada kekurangannya. Kekurangannya kita maafkan, kita ambil kelebihan. Maka dengan bergaul dengan orang pun seperti itu, kita ambil kelebihannya, kekurangannya jangan dibesar-besarkan. Pasti setiap kita itu ada kekurangan. Ambillah kelebihan dari setiap manusia, lepaskan atau maafkan kekurangannya. Karena kalau kita mencari orang yang tidak punya kekurangannya, sebagaimana pepatah Arab, fa'ilan tasrof ala domai domita fa'ayyin nasi tasku masyarakat. Kalau kamu tidak mau meminum
air yang keruh, maka kalian akan haus. Mana sih air yang jernih? Mana sih manusia yang bersih-bersih sekali? Tidak ada. Karena itu, hadirin yang rahimakumullah, inilah sekilas tentang pendudukan hawa nafsu pada sesi pertama tadi, dan sekilas bagaimana pergaulan Rasulullah SAW dengan istri-istrinya, bahwa ternyata istri-istri itu bukan batu, ya. Mereka bukan orang yang imannya seperti imannya Khadijah, ya. Mereka adalah manusia, punya kekurangan, maka marilah kita maafkan kekurangannya, kita bina keluarga kita yang belum menikah, hendaknya mencari kelebihan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, cari yang solehah, walaupun pasti ada kekurangannya. Sekali lagi, bahwa perempuan seperti tulang rusuk yang bentok. Kalau kita memaksakan, maka akan patah. Tapi kalau kita pandai mengatur manajemen konflik, insya Allah akan sukses dan akan bahagia. Inilah poin kedua, yaitu bagaimana manajemen Rasulullah SAW yang berhubungan dengan istri-istrinya, sehingga walaupun banyak konflik, banyak masalah, tapi beliau bisa keluar dari konflik. Rahimahullah, tidak bijak kalau saya meneruskan kajian ini karena sampai 5:30 jadwalnya. Ada pertanyaan? Boleh juga ya, 3 pertanyaan. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita sudah sama mendengarkan. Sebelumnya ada cukup 2 pertanyaan aja, singkat, padat, jelas. Karena yang pikir 3, tapi langsung pertanyaan kayaknya, tidak cerita dulu, dia cerita dulu, langsung aja pertanyaannya. Yang waktunya beliau juga mau ada kegiatan lain. Jadi silakan Bapak, pasang kata langsung 1 pertanyaan. Kalau nggak ada, ini nggak ada ya. Oh, silakan Bapak. Bagaimana kita dalam hal sekitar dan menentukan jodoh, gitu ya. Itu kadang-kadang bagaimana sikap kita, kok setelah kalau ditanya gimana sih orangnya, kok nggak ada bayangan, apa emang harus ada bayangan gitu, untuk menentukan cocok atau tidaknya gitu. Apa harus ada bayangan untuk kita ini? Kadang-kadang ada orang kok nggak ada bayangannya, nggak ada kita. Mungkin satu lagi lah, satu lagi aja. Silakan penanya berikutnya. Nah, oh iya. Ya. Ini tentang tentang berbeda istri. Sedangkan kan kita sekarang ini karyawan, ya, di mana keterbatasan penghasilan. Sampai batas mana infak? Dan kita juga perlu infak bisa dilihat dari infak yang lainnya. Sampai batas mana menafkahkan harta kita buat istri kita? Ya. Oke, cukup 2 pertanyaan, mungkin nanti lewat SMS saja. Nanti ada juga pesannya pakai nama lah, biar jelas gitu kan. Kalau perlu pakai alamat baru datang gitu. Ya, terima kasih. Istiqomah, apakah kan umumnya karena banyak sudah punya istri ya. Istiqomah untuk mendapatkan istri atau istiqomah mendapatkan pekerjaan, istiqomah untuk mendapatkan istri kedua, istiqomah untuk apa saja. Tidak harus ada bayangan. Siapa yang katakan harus ada bayangan? Saya baca hadisnya nggak ada bayangan. Istiqomah yang penting istiqomah, minta kepada Allah SWT yang terbaik, kemudian kita jaga. Inilah kemana kita pergi, berarti itu yang mengarahkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita percaya takdir, Pak, itu sudah selesai, tidak lama. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan seluruh makhluk ini sejak 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Jadi jodoh kita itu sudah 50.000 tahun sudah ditulis di Lauhul Mahfuz.
jodohnya. Kalau bukan jodohnya kan ditolak, Pak. Saya kalau ada orang di jalan, perempuan itu begini, saya melamar kamu. Kalau nggak jodohnya, kalau jodohnya diterima. Bisa ngelamar aja, nggak usah khawatir. Ditolak bukan jodohnya, selesai kan? Kalau diterima ya jodohnya, kan gitu aja sebenarnya. Kadang-kadang kita itu menyusahkan diri kita sendiri, terlalu banyak teori. Kita itu jalan aja, apa saja ya, tidak harus menikah, apa saja, jalan aja. Yang itu sudah usaha, sudah menulis kriterianya, sudah memilih mana yang terbaik menurut kemampuan kita, ya sudah kita jalan. Kalau kita dapat itu jodoh, atau kita dapat suatu kerjaan yaitu jatahnya. Kalau Allah tidak mentakdirkan akan diselewengkan dari diri kita. Maka dalam doa istighfar, ya Allah, in kana hadza syarran li fi dini wa ma'ashi wa aqibatu amri fasrifni anhu wasrif anni. Kan gitu. Ya Allah, jika yang mau saya lakukan ini jelek untuk agama saya, untuk kehidupan saya, kan begitu. Untuk apa? Masa depan saya, maka palingkanlah urusan ini dan palingkanlah saya dari urusan ini. Tapi kalau Allah tidak menyetujui, akan dipalingkan sendiri. Itu aja. Ini konsep umat Islam itu mudah kan. Maka takdir, percaya sama takdir itu rukun Islam yang ke-6, sama dengan iman dengan Allah, sama dengan iman dengan malaikat, sama. Itu rukun iman yang ke-6. Maka orang sudah percaya sama takdir itu berjalan enak. Yang penting jalan. Masalah berhasil tidak berhasil itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak harus ada bayang-bayang terlalu lama. Saya perhatikan, saya juga mempelajari beberapa orang yang ketika ditanya dulu itu ternyata banyak khawatirnya. Banyak khawatirnya, belum pengalaman itu. Ini sama banyak khawatirnya. Ketika ada orang awal langsung diambil gitu. Jadi nggak usah banyak pertimbangan. Yang terlalu umum, sederhana aja. Apa katanya? Solehah. Selesai. Ada solehah itu kan sama semuanya baik. Yang kedua, masalah penghasilan yang terbatas, bagaimana memberikan nafkah fisabilillah dan nafkah kepada keluarga. Berapa besarnya? Nafkah keluarga sebenarnya tidak ada ketetapan pasti dalam Islam. Tergantung kepada maslahat ya, suami dan maslahat istri. Kalau gajinya banyak ya diberikan banyak, kalau gajinya sedikit berikan sedikit. Bagaimana manajemen keuangan begini? Ada sebuah buku yang dikarang oleh orang tua, tapi saya tertarik dengan buku ini, walaupun saya hanya tahu judulnya saja. Cuma isinya diungkapkan oleh orang ini menuju Indonesia yang kuat. Buku ini mempelajari tentang tipe orang Indonesia. Ternyata rata-rata orang Indonesia ini walaupun ekonominya menengah ke atas, saldonya itu sedikit. Saldo itu sisa uang dari belanja. Yang satu gajinya 100 juta, saldonya 2 juta. Yang satu gajinya 50 juta, saldonya tiap bulan juga 2 juta. Yang ketiga gajinya 10 juta, saldonya juga 2 juta. Yang ketiga gajinya 3 juta, saldonya juga 2 juta. Gimana ini? Jadi yang salah mana? Yang salah adalah orang yang gajinya banyak. Bahkan kalau 2 juta terlalu banyak, kadang-kadang saldonya cuma 500 ribu. Ini berarti Indonesia tidak kuat. Artinya apa? Banyak penghasilan tapi banyak pengeluaran. Bagaimana kita bisa kuat? Makanya orang yang berhasil bukan orang yang penghasilannya banyak, tapi yang pandai memanage penghasilan. Penghasilannya sebulan 2 juta. 2 juta itu nggak dimakan semuanya. Ada 2 contoh sama-sama. Di sini umpamanya nanti panitia memberi uang, nggak habis ya, nggak bisa. 20 menit lagi insya Allah dikasih